Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Sejenak kita syukuri segala hal yang boleh kita terima dan lalui di hari kemarin, serta memohon berkat dan rahmat Tuhan untuk hari ini, agar kita dimampukan untuk menjadi penyalur berkat-Nya di setiap perjumpaan kita dengan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, lantas apa sapaan Tuhan untuk kita hari ini? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari kita hening sejenak, sembari membersihkan hati, agar pantas dan layak mendengar sapaannya yang kudus. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, setelah Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon, berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Banyak dari mereka yang datang itu menderita berbagai macam penyakit, juga kerasukan setan. Yesus pun menyembuhkan mereka dan mengusir setan-setan. Mujizat penyembuhan seperti ini memang menjadi daya pikat tersendiri dan membuat orang datang berbondong-bondong.
Jangankan Tuhan, manusia yang hadir dengan metode penyembuhan yang berbeda dan unik pun membuat banyak orang datang dan mengantri. Mereka datang karena mendengar tentang hal luar biasa, sembuh tanpa campur tangan seorang tabib. Maka boleh dikatakan bahwa mereka yang datang adalah orang-orang yang punya kepentingan. Mereka mau disembuhkan, sekaligus mau membuktikan mujizat yang mereka dengar. Tidak ada yang salah dalam peristiwa ini, sebab mujizat Allah pun diperuntukkan kepada manusia yang percaya dan mencari Tuhan. Namun Yesus menunjukkan satu hal penting ini. Di tengah antusias dan pujian seluruh penduduk kota, ia malah pergi ke tempat yang sunyi lalu berdoa. Hubungan yang personal dan mendalam dengan Tuhan, itulah mujizat paling nyata dalam hidup kita. Kita, manusia yang lemah, boleh memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Semua orang mencari Engkau. Ini adalah situasi yang sangat ideal dalam hidup beriman. Bukankah hidup beriman mencapai kesempurnaannya ketika orang senantiasa mencari Allah dalam kehidupannya? Namun sekali lagi, kita tidak mencari Tuhan hanya untuk menuntutnya agar mengabulkan kemauan kita. Pada tempat yang pertama, hubungan personal dengan Tuhan yang tidak hanya menyembuhkan kita dari penyakit-penyakit, melainkan menghantar kita pada hidup yang sempurna, yakni persekutuan dengan Allah sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah sumber dan tujuan hidup kami. Di saat-saat sulit hidup kami, Engkaulah tumpuan harapan kami. Semoga kami tidak lelah untuk senantiasa mencari Engkau, sehingga kami menjadi orang-orang yang disembuhkan dari segala kelemahan kami dan hidup bersatu denganmu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.